Setelah ledakan misterius yang menghancurkan rumah kos tua itu, Maya memutuskan untuk kembali ke kota asalnya. Namun, ada satu hal yang belum selesai, kitab tua berisi mantra-mantra kafan yang masih ia simpan dalam tasnya. Maya menyadari bahwa ia tak bisa begitu saja kabur dari semua yang terjadi. Setiap malam, ia masih bermimpi melihat Nyai Penunggu memanggil dari lorong berdarah, dan dalam mimpi itu, pocong-pocong selalu berbisik, "Belum selesai, Maya, belum selesai." Di kampung halamannya, Maya tinggal bersama bibinya yang sudah renta. Rumah itu berada di pinggir desa dan berdampingan langsung dengan musola kecil yang sudah lama tak dipakai, katanya sejak kematian imamnya yang tak wajar 10 tahun lalu. Malam pertama di rumah itu, Maya dibangunkan oleh suara azan subuh yang lirih dan terputus-putus. Padahal jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Ia mengintip dari jendela dan melihat lampu musola menyala redup, padahal tidak ada aliran listrik yang tersambung ke sana. Pagi harinya, Maya bertanya kepada bibi tentang musola itu. Bibinya hanya bergumam, "Jangan ditengok. Biarkan saja mereka yang di sana." Kata-kata itu membuat Maya semakin penasaran. Malam berikutnya, dia mengendap keluar dan berjalan ke arah musola. Semakin dekat, hawa dingin seperti menyayat kulit. Bau anyir dan kapur barus tercium kuat. Pintu musola terbuka sedikit, dan dari celahnya, Maya melihat sosok berjubah putih sedang bersujud. Tubuhnya kaku, wajahnya tertutup kain kafan. Tak ada suara, hanya dengungan pelan seperti doa yang dibaca tanpa suara. Maya mundur perlahan, namun kakinya menginjak sesuatu. Ia menunduk dan melihat sajadah tua berlumuran darah. Saat itu juga, lampu musola padam seketika. Suara tawa pelan terdengar dari dalam musola, lalu suara pecahan kaca. Maya langsung berlari kembali ke rumah, napasnya terengah. Pagi hari, ia menemukan sajadah berdarah itu tergulung rapi di teras rumah bibinya. Tak ada yang tahu siapa yang meletakkannya. Maya merasa harus menyelidiki musola itu. Ia memutuskan untuk membawa kitab kafan itu dan mengikatnya dengan benang merah, berharap bisa mengunci energi jahat yang mungkin bersarang di sana. Malam ketiga, Maya masuk ke musola dengan membawa lilin dan kitab. Ruangan itu dingin, namun tak ada satu pun debu. Seperti baru digunakan. Di bagian depan, ada papan tulis dengan tulisan, "Jadwal Imam," yang ditulis dengan darah kering. Di bawahnya tertera nama-nama yang dicoret, dan di bagian paling bawah tertulis, "Maya." Ketika Maya menyentuh papan itu, lantai musola mulai bergetar. Dari balik mimbar, muncul sosok tinggi mengenakan jubah imam yang lusuh, namun wajahnya sudah membusuk, lidahnya menjulur, dan matanya berisi ulat putih. Sosok itu menunjuk Maya dengan jari kurusnya yang panjang dan berkata, "Kau datang, akhirnya." Maya mundur sambil membuka kitab kafan. Ia mulai membaca salah satu doa pengusir jin yang diajarkan oleh ustadz yang pernah ia temui. Tapi setiap kata terasa berat di lidahnya, seolah ada yang menahan. Sosok imam itu melangkah maju. Setiap langkahnya menimbulkan retakan di lantai. Tiba-tiba dinding musola dipenuhi tangan-tangan hitam yang meraba dan memukul-mukul dari dalam. Ketika Maya menyelesaikan doa, angin dingin berhembus dan api lilinnya padam. Ia terjatuh ke lantai, dan ketika membuka mata, dia sudah tidak berada di musola itu lagi. Ia berada di dalam ruang gelap dengan 7 pintu kayu tua yang berjejer. Di tiap pintu, tertulis satu nama berbeda, salah satunya, Maya. Maya mendengar suara tangis dari balik salah satu pintu. Ia mendekati pintu yang tertulis, "Yatim," dan membukanya perlahan. Di dalamnya, terlihat anak-anak kecil yang sedang salat, namun tubuh mereka membusuk, mata mereka hitam dan menangis darah. Mereka terus bersujud meski tubuh mereka roboh dan bangkit lagi seperti boneka rusak. Maya menutup pintu itu dengan gemetar. Ia melanjutkan ke pintu berikutnya, yang bertuliskan, "Imam Terakhir." Saat dibuka, terlihat ritual salat yang dipimpin oleh sosok pocong besar berjubah putih. Pocong itu melirik ke Maya dan tersenyum, memperlihatkan gigi-gigi patah dengan darah menetes. Ia berkata, "Tempatmu di saf pertama, Maya." Maya mundur dan mencoba membaca doa dari kitab kafan,
tapi suara-suara mulai menggema dari setiap pintu. Kau tak bisa keluar sebelum selesai salat terakhir. Dalam ketakutan, Maya membuka pintu bertuliskan namanya. Di dalam, hanya ada satu sajadah kosong dan cermin besar yang retak. Ketika ia melangkah ke dalam ruangan itu, pintu tertutup sendiri. Maya menatap cermin dan melihat dirinya mengenakan jubah putih. Wajahnya mulai berubah seperti mayat. Dalam refleksi itu, Maya melihat dirinya memimpin salat jenazah, dan di belakangnya barisan pocong menjadi makmum. Ia menjerit dan memalingkan wajah. Namun, suara azan mulai berkumandang dari cermin. Pelan, lalu semakin keras hingga berdengung menyakitkan di telinga. Maya memaksa membaca doa terakhir dari kitab kafan. Cahaya mulai muncul dari dalam cermin, menyilaukan dan panas. Pocong-pocong di belakangnya lenyap satu persatu dalam suara jeritan panjang. Cermin pecah, dan Maya terlempar keluar dari musola. Ia terbangun di beranda rumah bibinya dengan kitab kafan terbuka di dada dan tubuhnya dibungkus sajadah yang kemarin berdarah, kini bersih. Bibinya menghampiri dengan air mata. Kamu sudah dipanggil, tapi kamu menolaknya. Sekarang mereka akan terus mencarimu. Maya berusaha bicara, tapi suaranya serak. Di langit, suara azan berkumandang kembali, namun terdengar jauh lebih seram dan menyayat hati. Malam itu, Maya tidur dengan lampu menyala. Tapi tepat pukul 3 dini hari, suara ketukan terdengar di jendela kamarnya. 3 kali, pelan, namun berat. Saat ia menoleh, dilihatnya sosok berjubah putih berdiri di luar jendela. Tak bergerak, tapi wajahnya adalah wajah Maya sendiri. Dalam ketakutan, Maya mencoba membacakan doa perlindungan. Tapi mulutnya terkunci, lidahnya keluh, nafasnya sesak. Sosok di luar jendela tiba-tiba hilang, namun suara langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Padahal semua orang sudah tidur. Maya berlari ke ruang depan, namun di sana, seluruh sajadah dalam rumah terbuka sendiri dan menghadap ke arah yang sama, ke arah pintu depan. Pintu itu terbuka perlahan. Angin dingin berhembus dan membawa aroma kapur barus dan tanah basah. Maya tahu, ini belum akhir. Ini baru permulaan dari salat terakhir yang tak pernah selesai. Malam itu, angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Maya terbangun dari tidurnya dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Mimpinya sangat aneh, ia melihat dirinya sedang berdiri di antara pusara tua, lalu terdengar suara azan yang menggema dari balik nisan yang retak. Tapi yang paling membuatnya menggigil adalah suara muazin yang terdengar berat, serak, dan bergetar seperti berasal dari dalam tanah. Maya mengusap wajahnya perlahan, mencoba menenangkan napas. Jam dinding menunjukkan pukul 2.47 dini hari. Di luar jendela, suasana terasa aneh. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin. Seolah-olah dunia berhenti berputar. Ia bangkit dari ranjang dan membuka sedikit tirai jendela. Jarak pandangnya terbatas oleh kabut putih pekat yang tidak wajar. Kabut itu menutup seluruh jalan di depan kos-kosan tua tempatnya tinggal. Maya merasakan firasat buruk menjalari tengkuknya. Tanpa tahu kenapa, ia merasa ditarik keluar. Kakinya bergerak sendiri, seperti dipanggil oleh sesuatu. Dengan senter kecil di tangan, ia membuka pintu kamar dan melangkah pelan menuju halaman belakang kos, tempat sebuah musola kecil berdiri tua dan tak terurus. Tapi arah kakinya berubah. Ia malah berjalan lebih jauh ke arah timur, menuju perkebunan kosong di belakang kampung. Di sana, berdiri pemakaman tua yang sudah lama tidak digunakan. Tak ada penerangan, hanya kabut dan dingin. Di antara kabut tebal itu, Maya melihat sesuatu yang membuatnya berhenti mendadak. Sebuah cahaya kecil, seperti lentera, melayang di antara nisan-nisan tua. Lalu, terdengarlah suara itu, azan. Tapi bukan azan biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, suara itu berat dan dalam, seperti dari tenggorokan yang dipenuhi tanah. Maya bergetar, tubuhnya ingin kabur, tapi kakinya seperti dipaku di tanah. Ia melihat ke arah sumber suara dan matanya terpaku pada satu makam di tengah area kuburan. Di atas nisan yang penuh lumut, berdiri sesosok pria tua mengenakan jubah putih lusuh, wajahnya tertutup kain kafan, tapi suara itu berasal darinya.
Maya mulai mundur pelan, namun saat ia berbalik, seluruh jalan keluar dari kuburan telah tertutup kabut yang kini menghitam. Ia terperangkap. Kabut itu bukan kabut biasa, melainkan seperti asap pembakaran kain kafan. Sosok muazin kafan itu tiba-tiba menoleh ke arah Maya. Tidak ada mata, hanya lubang hitam besar di wajahnya. Tapi Maya bisa merasakan tatapan itu menembus jiwanya. Waktunya sudah tiba, gumam suara itu, kali ini langsung ke telinga Maya, padahal mulutnya tak bergerak. Suara itu seperti langsung muncul dari dalam batok kepalanya. Maya menjerit dan berlari, tapi tubuhnya berat. Tanah di bawah kakinya menjadi lembek, seakan ia berlari di atas lumpur darah. Suara azan itu terus menggema, kini disusul dengan suara tangisan dan ratapan dari dalam tanah. Maya terjatuh di depan sebuah makam yang nisannya pecah, dan dari lubang kecil di nisan itu muncul tangan terbalut kafan yang bergerak pelan ke arahnya. Ia menjerit, mencoba mundur, tapi tangan itu berhasil mencengkeram pergelangan kakinya. Dalam ketakutan, Maya membaca doa sekuat tenaga. Entah dari mana datangnya, cahaya terang meledak dari lentera kecil yang tergantung di dekat batu nisan. Tangan itu terlepas, dan suara azan pun mendadak berhenti. Hening, Maya terengah-engah sambil menatap ke sekeliling. Sosok muazin kafan itu kini tidak terlihat. Tapi makam-makam di sekitarnya perlahan terbuka satu persatu. Dari dalamnya keluar uap hitam. Maya menyadari bahwa azan tadi bukan panggilan untuk salat biasa, itu adalah azan untuk membangkitkan arwah yang tertidur. Dan malam ini, ia menjadi satu-satunya yang mendengarnya. Dari kejauhan, ia melihat seorang nenek berpakaian serba hitam berdiri diam di antara nisan. Nenek itu membawa tasbih dari tulang. Matanya tajam dan senyumnya bengkok. Kau satu-satunya yang bisa mendengar mereka. Maya, kata nenek itu dengan suara gemeretak. Maya melangkah mundur, merasa napasnya semakin sesak. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki nenek itu runtuh, menariknya ke bawah. Tapi sebelum tenggelam, ia menunjuk ke arah Maya dan berbisik, jangan tolak panggilannya lagi, atau kau takkan bisa kembali. Dengan seluruh tenaga tersisa, Maya berlari ke arah jalan setapak yang samar terlihat di balik kabut. Tapi semakin ia berlari, semakin jauh jaraknya. Jalan itu seperti menolaknya keluar. Tiba-tiba, suara azan itu kembali terdengar, kini dengan gema yang lebih kuat, dan bersamaan dengan itu, langit di atasnya menjadi merah darah. Tanah mulai bergetar, makam-makam meledak, menyemburkan pecahan batu dan kain kafan ke udara. Maya mengangkat tangannya melindungi wajah, sambil berteriak dalam doa. Dari ledakan makam itu muncul para sosok pocong, tetapi mereka tidak melompat. Mereka merayap di tanah seperti ular, mengelilingi Maya dalam lingkaran gelap. Salah satu dari mereka membuka mulut, dan dari sana keluar suara azan yang sama. Kali ini, Maya merasa telinganya berdarah. Suara itu terlalu kuat, terlalu dalam, dan terasa seperti mengoyak hati. Dalam keputusasaan, Maya menjatuhkan diri dan bersujud. Ia memohon ampun dan perlindungan. Tiba-tiba, tanah di bawahnya terbuka, dan ia terjatuh ke dalam kegelapan. Maya membuka mata dan mendapati dirinya berada di dalam ruangan gelap, dikelilingi ratusan wajah pucat yang menatapnya tanpa ekspresi. Dindingnya terbuat dari kain kafan. Kau telah melangkah ke wilayah mereka, tak ada jalan kembali kecuali kau menyelesaikan panggilan itu, kata suara dari kegelapan. Di tengah ruangan, tergantung sebuah jam besar yang bergerak mundur. Setiap dentingannya membuat satu wajah di dinding itu menangis darah. Maya disuruh memilih, mengikuti azan dan menyatu dengan mereka, atau melawan dan mempertaruhkan jiwanya. Tak ada pilihan baik, keduanya berakhir dalam horor. Ia menolak. Dengan teriakan kuat, Maya melawan bayangan yang berusaha merasuki tubuhnya. Tubuhnya gemetar, tapi sinar dari dalam dadanya perlahan muncul. Cahaya itu datang dari doa-doa yang selalu ia baca, dari iman yang perlahan ia bangun selama teror yang ia lalui. Cahaya itu membakar bayangan kelam. Pocong-pocong menjerit, kabut memudar, dan suara azan terhenti tiba-tiba seperti radio yang dimatikan paksa. Maya jatuh pingsan dalam pelukan cahaya itu. Saat ia terbangun,
fajar sudah mulai menyingsing. Ia berada di samping musola tua, tubuhnya kotor tapi utuh. Lentera kecil yang ia bawa masih menyala. Tak ada tanda-tanda kuburan tua, atau sosok muazin kafan. Semuanya lenyap seperti mimpi buruk. Tapi di tangannya, tergenggam kuat segenggam tanah basah dan satu butir tasbih tulang. Maya tahu, ini belum berakhir. Panggilan itu mungkin telah ia tolak malam ini, tapi malam-malam berikutnya, suara azan itu bisa kembali, memanggil dari balik nisan-nisan sunyi. Ia kembali ke kamarnya, membasuh wajah dan berdoa panjang di atas sajadah. Tapi dalam bayang-bayang tirai jendela, tampak sosok berbalut kafan berdiri diam, menunggu. Malam kembali turun, dan di kejauhan, dari arah pemakaman lama, terdengar gema azan yang familiar, berat, serak, dan memanggil jiwa. Tapi kali ini, Maya tidak gentar. Ia bersiap, karena kini ia tahu, ia adalah satu-satunya penjaga batas antara dunia yang hidup, dan mereka yang telah lama dikubur. Dan suara azan dari kuburan, bukan lagi sekadar panggilan, itu adalah peringatan. Setelah kejadian aneh di makam tua, Maya merasa tubuhnya lelah secara fisik dan mental. Tapi entah mengapa, malam itu ia tidak bisa tidur. Di balik kelopak matanya yang terpejam, terngiang kembali suara azan yang keluar dari mulut pocong, gema jeritan dari dalam tanah, dan tatapan sosok berselimut kafan yang seperti mengikutinya sampai ke dunia nyata. Jam menunjukkan pukul 1.17 dini hari. Kos-kosan yang ia tinggali terasa lebih dingin dari biasanya. Dinding-dinding berjamur itu memantulkan bayangan aneh dari lampu kamar yang redup. Angin yang tidak jelas asalnya sesekali bertiup melewati bawah pintu, membawa aroma basah tanah bercampur darah yang menguar samar. Maya memutuskan untuk duduk di depan cermin kecil yang tergantung di dinding. Ia menatap bayangannya sendiri, tapi ada sesuatu yang terasa ganjil. Bayangan di cermin seolah bergerak lebih lambat daripada dirinya. Ketika ia mengangkat tangan, pantulan itu tertunda 1 detik, lalu tersenyum. Ia berdiri tergesa dan menjauh dari cermin, jantungnya berdegup kencang. Ketika ia menoleh kembali, bayangan itu sudah hilang. Cermin itu memantulkan kamar kosong, tidak ada Maya di dalamnya. Belum sempat ia memahami apa yang terjadi, suara tangisan terdengar dari bawah lantai kamarnya. Tangisan itu pelan, terisak seperti anak kecil, namun makin lama terdengar semakin jelas. Tangisan dari bawah tanah. Maya berjongkok dan menempelkan telinganya ke lantai. Tangisan itu bukan satu, melainkan banyak. Seperti puluhan orang menangis bersamaan, namun tertahan di dalam sesuatu, mungkin sebuah ruangan tertutup, atau sumur. Dalam ketakutan, Maya teringat cerita lama tentang rumah kos ini. Konon, rumah itu dibangun di atas bekas tanah pekuburan kecil yang memiliki sumur tua di bagian tengahnya. Sumur itu pernah digunakan dalam ritual pengorbanan untuk memanggil sesuatu dari kegelapan. Penasaran dan didorong oleh firasat buruk, Maya mengambil senter dan membuka pintu kamar. Lorong gelap menyambutnya dengan keheningan mutlak. Dinding yang biasanya kotor kini seperti basah, mengeluarkan tetesan cairan hitam yang lengket. Ia menuruni tangga ke lantai dasar, menuju gudang kecil yang terkunci sejak lama. Anehnya, malam itu pintu gudang itu terbuka sedikit, seakan mengundangnya masuk. Maya mendorong pintu perlahan. Debu berterbangan, dan hawa dingin langsung menerpa wajahnya. Bau besi, tanah basah, dan darah menyengat indera penciumannya. Di dalam gudang itu ada sesuatu yang tak ia duga, sebuah papan kayu tua yang menutupi lubang besar di lantai. Dengan tangan gemetar, ia membuka papan kayu tersebut. Sebuah sumur gelap menganga di bawahnya. Dinding sumur terbuat dari batu-batu tua, basah dan licin, ditumbuhi akar-akar hitam yang seperti urat nadi hidup. Tangisan kembali terdengar dari dalam sumur. Kali ini dibarengi dengan bisikan, "Tolong kami, Maya, turunlah." Maya terpaku. Bagaimana mereka tahu namanya? Siapa yang ada di bawah sana? Tapi sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, sebuah tangan kecil pucat muncul dari dalam sumur, meraih udara, dan menjambak pinggiran kayu. Maya mundur cepat. Tangan itu disusul kepala bocah perempuan,
wajahnya hancur setengah, matanya kosong, dan mulutnya terus menangis. Tapi suara tangisan yang keluar terdengar seperti puluhan suara sekaligus, seperti gema arwah yang tak bisa tenang. Bocah itu berkata lirih, kami dikurung di sini, oleh mereka yang berdoa dalam gelap. Mereka masih lapar. Maya menangis dalam diam. Ia tidak tahu harus menolong atau kabur. Tapi sebelum ia bisa memutuskan, tangan-tangan lain mulai bermunculan dari dalam sumur. Beberapa kecil, beberapa besar, semua membusuk dengan kain kafan yang membalut sebagian tubuh mereka. Sosok-sosok itu tidak keluar sepenuhnya. Mereka hanya merangkak sebagian, menangis dan memohon. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah pintu belakang gudang dan berkata, mereka akan datang, kau satu-satunya yang bisa buka segel. Pintu gudang berderit sendiri. Dari belakang, masuk kabut tipis yang memutar di sekeliling Maya seperti pusaran. Di antara kabut, muncul siluet wanita berkerudung hitam dengan wajah tertutup kerudung. Kau terlalu dekat, seharusnya kau tidak mendengar suara dari sumur, ucap sosok itu tanpa membuka mulutnya. Maya mundur, tapi setiap langkahnya membuat lantai retak. Sosok itu terus mendekat dan meletakkan tangan di kepala Maya. Seketika, Maya melihat kilasan, ritual, darah, seorang bayi dikorbankan ke sumur, dan para pemuja mengikat arwah dalam kegelapan. Ia melihat bahwa kos-kosan ini bukan hanya tempat tinggal. Ini adalah wadah. Sebuah penjara, untuk menahan energi gelap yang sudah tertanam sejak puluhan tahun silam. Maya menjerit, tubuhnya gemetar hebat. Ketika ia membuka mata, semua sosok itu telah menghilang. Sumur tertutup kembali, tapi sebuah simbol merah menyala di lantai di dekatnya, sebuah mata dengan 7 tetesan darah di sekelilingnya. Ia kembali ke kamarnya dengan tubuh lemas. Tapi begitu ia menutup pintu, cermin kecil di dinding mulai retak, dan dari retakan itu muncul mata yang menatapnya, mata yang sama seperti simbol di gudang. Maya tak bisa tidur. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, ia mendengar jeritan dari dalam tanah. Dan malam itu, suara tangisan dari sumur tak pernah berhenti. Ia tahu, semuanya baru saja dimulai. Esoknya, Maya mencoba bertanya pada penghuni kos lain. Tapi anehnya, tak ada satupun yang mengingat bahwa ada gudang di lantai bawah. Ia turun lagi ke sana. Tapi kali ini, lorongnya sudah hilang. Pintu gudang tak ada, hanya tembok biasa. Maya hampir putus asa. Tapi ketika ia kembali ke kamarnya, tanah di bawah ranjangnya terasa lebih lembek. Ia mencoba mengangkat alas ranjang dan menemukan lantai kayu yang baru, dan di bawahnya, terdengar suara tangisan kecil yang familiar. Dengan nekat, ia membongkar lantai itu. Dan benar, ada jalan kecil ke bawah, lorong sempit menuju ruang bawah tanah yang tersembunyi. Di ujung lorong itu, ia melihat altar batu dengan 7 lilin hitam menyala, dan di tengahnya, ada patung bayi dari tulang yang terus menangis darah. Di dinding ruangan itu tertulis mantra-mantra kuno dengan darah. Yang mendengar, wajib membebaskan, adalah tulisan paling besar di sana. Maya menyadari bahwa setiap pengalaman horor yang ia alami selama ini adalah bagian dari proses pembuka. Dan ia telah melewati tahap pertama, mendengar. Ia tahu, jika ia tidak bertindak, suara dari sumur itu akan terus tumbuh, hingga menelan semua jiwa di bangunan ini. Malam kembali turun, dan Maya mulai merasakan perubahan pada dirinya. Ia bisa mendengar lebih jelas, bukan hanya dari sumur, tapi dari dinding, dari tanah, bahkan dari bayangan dirinya sendiri. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia menyiapkan lilin, air doa, dan buku kecil yang ia temukan di altar. Di buku itu, tertulis nama-nama penghuni lama yang pernah hilang dari kos tersebut. Salah satunya adalah nama ibunya. Maya terpaku. Ia tidak pernah tahu siapa ibunya sebenarnya. Ia dibesarkan di panti asuhan setelah ditemukan di depan masjid dengan secarik kertas yang bertuliskan, "Lindungi dari suara sumur." Maya menangis. Segalanya masuk akal. Ia bukan sekadar korban. Ia adalah kunci. Dan di malam itu, untuk pertama kalinya, Maya menyalakan satu lilin di tengah kamar. Ia membacakan doa, menatap cermin retak,
dan berkata pelan, "Aku mendengarmu. Sekarang tunjukkan kebenarannya." Cermin bergetar hebat, retakan makin lebar. Dari balik cermin, terdengar suara, bukan tangisan, tapi tawa. Suara wanita, dan suara anak kecil menyusul. Maya tahu, ini bukan sekadar horor. Ini adalah warisan kutukan yang telah ditinggalkan padanya. Dan ia belum tahu, apakah ia akan menghancurkannya, atau menjadi bagian darinya. Setelah malam yang diliputi jeritan dari sumur, Maya terbangun dengan tubuh yang serasa tak bernyawa. Pandangannya kabur, namun di dalam kepalanya terus terngiang suara-suara tangisan dan tawa mengerikan dari balik cermin yang telah retak sepenuhnya. Di dinding kamarnya, muncul noda merah yang sebelumnya tidak ada. Saat disentuh, cairan itu masih basah dan berbau amis. Maya menatap langit-langit, dari celah kayu, tetesan darah perlahan menetes satu persatu. Tapi saat dia buka pintu untuk mencari sumbernya, langit-langit kembali kering. Seolah hanya dia yang bisa melihatnya. Dia mulai menyadari satu hal, rumah kos ini memiliki semacam ritme, sebuah pola jam gaib di mana dinding bisa hidup dan benda mati bisa memandang balik. Dan malam itu adalah titik baliknya, gerbang yang disegel mungkin sudah mulai terbuka. Maya memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia mengeluarkan kembali buku ritual yang ia temukan sebelumnya dan membuka halaman-halaman yang belum sempat ia baca. Salah satunya menjelaskan tentang tembok berdarah, tempat tersembunyi di dalam rumah yang menjadi titik portal ke dunia arwah terikat. Petunjuknya samar, di balik cermin ketiga, lewat suara keempat, menuju cahaya yang tak pernah menyentuh pagi. Ia bingung, namun satu hal yang pasti, dalam kamar kos ini ada lebih dari sekadar dinding dan lantai. Malam itu, Maya memindahkan semua cermin kecil di rumah kos. Di kamar mandi umum, ia menemukan cermin tua yang terpasang miring di dekat wastafel berkarat. Cermin itu terlihat seperti biasa, sampai dia bersuara, "Aku mendengarmu." Seketika, cermin itu berguncang dan suara jeritan muncul dari baliknya. Retakan muncul membentuk pola seperti tangan-tangan kecil mencakar dari dalam. Lalu perlahan, cermin itu berubah menjadi permukaan hitam mengkilap seperti air. Tanpa berpikir panjang, Maya menyentuh permukaan tersebut. Tubuhnya langsung tertarik ke dalam. Ia tidak sempat berteriak, tidak sempat menolak. Dalam hitungan detik, ia telah berpindah ke tempat lain, ruang gelap tanpa dinding, tanpa langit, hanya kabut tebal dan bau mayat membusuk. Di kejauhan, tampak sebuah tembok besar berdiri tegak, dilumuri darah segar yang menetes tanpa henti. Dari sela tembok itu, suara jeritan dan doa terdengar bertumpuk-tumpuk, membuat telinga berdesing. Itulah tembok berdarah yang tertulis di buku. Maya mendekat perlahan. Setiap langkah yang ia ambil, tanah di bawahnya mengeluarkan tangan-tangan kecil yang mencoba menarik kakinya. Tapi ia tetap melangkah, matanya tertuju pada celah besar di tengah tembok itu, sebuah lubang yang berdenyut seperti jantung. Dari dalam lubang itu, keluar seorang pria tua berpakaian jubah putih, tapi wajahnya tidak utuh. Hanya satu matanya yang tersisa, dan mulutnya terus membaca doa yang terbalik, seakan mengutuk, bukan memohon perlindungan. "Kau pembawa kunci, kau darah dari darah yang dijanjikan," ucapnya, sebelum tubuhnya meleleh dan kembali menjadi lumpur. Maya ingin lari, tapi kakinya membeku. Dari celah tembok itu muncul sosok-sosok berpakaian kafan dengan wajah terbakar dan tangan menghitam seperti arang. Mereka tidak mengejar, mereka hanya berbaris diam, seperti penjaga gerbang neraka. Salah satu dari mereka menunjuk ke dadanya sendiri. Di sana terukir nama, Dewi Wulandari, nama ibu kandung Maya. Maya menjerit, air matanya jatuh, tapi tak pernah menyentuh tanah. Tetesannya malah berubah menjadi abu dan hilang sebelum mendarat. Di dalam dirinya, ada getaran aneh. Suara-suara mulai bergema dari kepalanya, "Buka gerbang. Lepaskan kami. Darahmu, darahnya." Di saat bersamaan, tembok berdarah mulai retak. Dari retakan itu keluar kabut pekat berwarna merah, yang berubah menjadi lengan, lalu wajah-wajah, semua tanpa mata, semua tersenyum memaksa.
Maya teringat doa-doa pelindung yang dulu diajarkan di panti. Dengan putus asa, ia mulai melafalkannya. Tapi semakin keras ia berdoa, semakin keras pula tawa para arwah dari balik tembok itu. "Kau bukan pembaca doa," bisik suara dalam dirinya, "kau adalah penebus dosa mereka." Tiba-tiba, tubuh Maya tertarik ke atas. Ia melayang tanpa kendali, naik ke langit hitam, lalu ditarik kembali dengan kekuatan tak kasat mata dan dijatuhkan tepat di depan gerbang tembok yang kini terbuka sepenuhnya. Di dalam gerbang itu, terlihat rumah kos, ya, bangunan yang sama, tapi dalam versi rusak dan membusuk. Atapnya runtuh, temboknya berdarah, dan seluruh kamar dipenuhi jeritan dalam bahasa yang tak bisa dipahami. Maya melangkah masuk. Ia menyadari bahwa ia telah melewati batas antara dunia hidup dan yang terikat. Dunia ini adalah refleksi dari apa yang disegel selama puluhan tahun. Di salah satu kamar, ia melihat dirinya sendiri, versi lain yang tertawa, memegang kepala manusia, dan memeluknya seperti boneka. "Aku adalah kamu, yang tidak takut," ucap sosok itu. Maya merasa kehilangan dirinya, tapi pada saat itu, dari balik bayangan, muncul sosok wanita tua berjubah merah, dengan rantai di tangannya. Ia memanggil Maya dengan suara berat, "Darahmu akan menyelesaikan siklus ini." Wanita itu mendekat dan mulai menggambar simbol di udara. Cahaya merah keluar dari telapak tangannya, membentuk mata besar yang menatap Maya. "Jika kau melawan, gerbang akan tetap terbuka. Jika kau menyerah, semuanya akan diam," kata wanita itu dengan senyum penuh belatung. Maya menolak. Ia mencabut anting kecil dari telinganya, satu-satunya peninggalan ibunya, dan melemparkannya ke dalam simbol mata. Seketika, semua getaran di dunia itu berhenti. Jeritan terdiam, arwah-arwah berhenti bergerak, wanita itu terbakar dalam diam. Dan tembok berdarah mulai membeku, berubah menjadi batu hitam yang tidak lagi mengalirkan darah. Maya terbangun di kamar kosnya, napas tersengal. Di tangannya, ia masih memegang anting ibunya. Cermin kecil di dinding kini pecah sepenuhnya, dan dari retakan terakhir keluar bulir darah, satu tetes. Hari masih malam, jam menunjukkan pukul 3.33. Tapi dunia terasa lebih hening dari biasanya. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara detak jam. Bahkan jantung Maya sendiri nyaris tak terdengar. Ia melihat ke lantai. Di bawah ranjang, muncul tulisan yang terbentuk dari debu, "Gerbang belum tertutup sepenuhnya." Maya berdiri, membuka tirai jendela. Di luar, langit masih gelap, tapi jalanan terlihat basah, seolah baru saja turun hujan darah. Dan di seberang jalan, rumah kosong yang dulu selalu gelap kini menyala. Dari jendela rumah kosong itu, 7 sosok berjubah putih berdiri berjejer, semuanya menatap ke arah kamar Maya. Mereka tidak bergerak, mereka hanya menunggu. Maya mematikan lampu dan menyalakan lilin. Ia tahu pertempuran ini belum usai. Ia sudah menyentuh dunia bawah, dan dunia itu kini tahu keberadaannya. Ia mengambil buku ritual dan mencatat semuanya, setiap simbol, setiap penglihatan, setiap suara. Ia harus siap untuk berikutnya. Di luar, angin berhembus keras. Tirai bergoyang. Dan di antara desiran angin itu, terdengar suara anak kecil berbisik, "Kita akan bermain lagi," saat jam berdarah berdetak. Maya menatap lilin. Apinya menari, bayangan di dinding membentuk wajah yang tidak ia kenal. Tapi ia tahu, itu bukan wajah terakhir yang akan ia lihat. Ia mengambil pisau kecil dan menggoreskan simbol perlindungan di lantai, mengelilingi tempat tidurnya. Satu-satunya perlindungan yang ia miliki sekarang adalah dirinya sendiri. Di luar, ketukan pelan terdengar di jendela. Ketukan yang teratur, seperti tanda bahwa waktu hampir tiba. Maya menarik napas panjang. Episode ini baru dimulai. Gerbang telah terbuka, dan kini, malam-malam berikutnya akan membawa lebih dari sekadar arwah. Mereka akan membawa bagian terdalam dari neraka itu sendiri. Maya terbangun di tengah malam oleh suara jeritan panjang yang menggema dari dalam tembok kamarnya. Bukan jeritan biasa, suara itu terdengar seperti berasal dari seseorang yang disiksa perlahan, penuh derita dan kepedihan mendalam.
Ia menatap sekeliling, lampu kamarnya masih menyala remang, dan kipas angin tua terus berputar dengan derit logam yang menyeramkan. Namun suara jeritan itu tetap berlanjut, seolah berasal dari dinding di belakang ranjangnya. Dengan napas bergetar, Maya mendekati tembok yang dimaksud. Ia menempelkan telinga, dan suara itu semakin jelas, ada suara rintihan pelan, bunyi kuku yang mencakar dari dalam dinding, dan sebuah suara pelan berbisik, "Bukakan pintunya." Detik itu juga hawa di kamar berubah drastis. Udara menjadi dingin menggigit tulang, dan napas Maya mulai membentuk kabut putih seperti berada di dalam lemari es. Maya berusaha kembali ke ranjang, namun langkahnya terasa berat. Seolah lantai kayu di bawah kakinya menolak tubuhnya untuk bergerak. Ia menoleh, dan di dinding tempat ia mendengar suara tadi, muncul bekas tangan berdarah yang perlahan tergores membentuk tulisan, "Aku di sini." Tak kuat lagi, Maya kabur keluar kamar. Namun lorong kos-kosan yang biasanya pendek, kini tampak memanjang tak berujung. Cahaya lampu di langit-langit mati satu persatu mengikuti langkahnya. Maya berlari sambil berteriak memanggil Bu Asih, pemilik kos, tapi tidak ada jawaban. Setiap pintu kamar yang ia lewati tertutup rapat, dan dari dalam terdengar suara tangisan serta bisikan yang membentuk satu kalimat, "Dia belum dikubur." Saat Maya tiba di ujung lorong, ia menemukan sebuah pintu tua yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Pintu itu berwarna hitam legam dengan ukiran simbol kuno yang tampak seperti mantra. Tangan Maya bergetar saat menyentuh gagangnya, tapi rasa penasaran yang lebih besar dari ketakutan mendorongnya membuka pintu itu perlahan. Terdengar suara engsel berderit panjang, lalu hawa busuk menyergap keluar dari dalam ruangan gelap. Di balik pintu itu, ternyata ada ruangan rahasia. Suasana di dalamnya seperti ruang bawah tanah, dinding-dindingnya terbuat dari bata yang penuh lumut dan rembesan darah kering. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah ranjang kayu tua yang dipenuhi tali dan bercak darah. Di atasnya tergeletak sosok tubuh perempuan yang dibalut kafan lusuh, dengan wajah sebagian terbuka, wajah itu menyerupai Maya. Maya mundur dengan napas tersengal. "Apa itu aku?" bisiknya, tubuhnya gemetar hebat. Tapi sebelum sempat berpaling, sosok yang terbaring di ranjang itu membuka matanya perlahan dan menatap langsung ke arah Maya. Mata itu hitam legam tanpa bola mata. Dan dari mulutnya yang terjahit benang kasar keluar suara seperti desis ular, "Kau hidupku, yang dicuri." Tiba-tiba ruangan itu berputar. Lantai di bawah Maya berubah menjadi cairan hitam pekat seperti darah, dan dia mulai tenggelam perlahan. Ia berusaha berteriak, namun suaranya hilang. Saat tubuhnya hampir terbenam, seseorang menariknya dari atas. Ternyata Bu Asih. Wajahnya terlihat pucat, dan ia hanya berkata, "Kamu telah membuka pintu yang seharusnya tetap terkunci." Maya tersadar kembali di kamarnya, tubuhnya basah kuyup seolah baru keluar dari kolam. Tapi ia tahu itu bukan mimpi. Karena di dinding kamarnya, tulisan, "Aku di sini," masih terpampang dengan darah segar. Ia memutuskan untuk menghubungi temannya, Lina, untuk menceritakan semuanya. Tapi saat video call tersambung, wajah Lina tampak terganggu. "Maya, di belakangmu ada yang bergerak," katanya dengan suara lirih. Maya menoleh pelan. Di balik punggungnya, refleksi cermin menunjukkan sesosok wanita berpakaian putih berdiri kaku. Wajahnya tidak terlihat, tertutup rambut panjang basah, dan ia hanya menunjuk ke arah Maya. Maya langsung membalikkan badan, namun sosok itu menghilang. Yang tertinggal hanyalah genangan air yang membentuk jejak kaki menuju lemari. Dengan langkah berat, Maya membuka lemari. Di dalamnya tergantung satu kain kafan kotor, basah, dan dari kantong bajunya, ada sesuatu yang jatuh, sepotong kuku manusia berlumur darah. Malam itu Maya tidak bisa tidur. Setiap kali ia menutup mata, ia mendengar suara ketukan dari balik tembok. Ketukan lambat, berirama seperti suara orang mengaji terbalik. Maya mencoba keluar kos keesokan paginya, namun setiap jalan yang ia tempuh selalu kembali ke kos-kosan itu. Seolah tempat itu telah berubah menjadi labirin kutukan. Ia pun mencoba mencari informasi dari warga sekitar. Seorang ibu tua di warung depan hanya berkata,
dulu kamar itu tempat menyimpan mayat. Ada yang belum tenang. Maya pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Ia mencoba memeriksa setiap sudut kamar, hingga ia menemukan ubin yang sedikit terangkat di bawah ranjang. Dengan alat seadanya, Maya membongkarnya. Di bawahnya terdapat ruang sempit berisi peti kayu kecil, berisi tulang belulang yang dibungkus kain kafan. Saat menyentuh tulang itu, suara dari dalam tembok kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, kuburkan aku, atau kau akan jadi aku. Maya mulai menggali halaman belakang kos dengan tangan kosong, karena ia tahu, tulang itu harus dikubur dengan layak. Tapi malam itu, hujan turun deras seolah menghalanginya. Saat tanah mulai tergali cukup dalam, Maya merasakan sesuatu mencengkeram kakinya dari bawah. Ia melihat tangan-tangan muncul dari tanah, menariknya masuk ke dalam. Dalam kepanikan, Maya melempar tulang itu ke dalam lubang dan berteriak, "Aku kuburkan kamu." Tenanglah, semua berhenti. Tangan-tangan itu menghilang perlahan, dan hujan pun reda seketika. Maya terduduk lemas di tanah. Tapi sebelum ia bangkit, ia melihat sosok pocong berdiri di ambang pintu kos, diam, mengawasinya. Sosok itu tidak menyerang, hanya menundukkan kepala dan perlahan memudar seperti kabut tertiup angin. Tapi Maya tahu, ini belum selesai. Malam berikutnya, ia memimpikannya dirinya berada dalam peti, dikafani, dengan wajah penuh jahitan kasar. Ia berteriak namun mulutnya terkunci. Ia terbangun dengan napas terengah, hanya untuk melihat bekas tali kafan di kedua pergelangan tangannya. Ia menggigil, mimpi itu terlalu nyata. Sejak saat itu, suara dari tembok berhenti. Tapi Maya mulai melihat dunia dengan cara berbeda. Ia bisa melihat roh yang belum tenang, seperti mata batinnya telah terbuka. Ia sadar, malam itu bukan akhir dari teror, tapi awal dari kemampuan yang kini melekat pada dirinya. Kos-kosan itu menyimpan lebih dari satu arwah penasaran. Maya mulai menuliskan semua kejadian di buku hitam, mencatat setiap suara, penampakan, dan mimpi buruk yang datang padanya. Ia merasa perlu menyelidiki asal-usul rumah kos itu lebih dalam. Mengapa ada ruang rahasia di kamarnya? Mengapa mayat itu dimakamkan di bawah lantai? Di perpustakaan kota, ia menemukan artikel kuno tentang seorang wanita yang disiksa dan dikubur hidup-hidup oleh dukun pemuja setan, dan lokasi kejadian itu adalah bangunan yang kini menjadi kos-kosannya. Maya menatap keluar jendela kamarnya malam itu. Di bawah sinar rembulan, ia melihat bayangan wanita berkafan berdiri di halaman. Ia hanya menatap Maya, tak mendekat, tak menjauh. Dan dalam hatinya, Maya tahu, episode kelam belum berakhir. Ini adalah awal dari bab baru yang lebih gelap, dan ia harus siap menghadapinya.